Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazli Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang atribusi sosial dari mata kuliah psikologi sosial. Baiklah teman-teman, apa sih atribusi sosial itu? Jadi, dalam psikologi sosial, atribusi sosial merupakan cara kita untuk memahami penyebab mengapa suatu perilaku dimunculkan atau bagaimana alasan seseorang berperilaku tertentu, atau bisa kita sebutkan juga bagaimana proses perilaku dan peristiwa itu dapat terjadi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses informasi yang kita bisa dapatkan mengapa perilaku dan peristiwa itu dapat terjadi. Selanjutnya, dalam psikologi sosial, atribusi merujuk kepada di mana individu menjelaskan penyebab perilaku dan peristiwa itu dapat terjadi. Jadi, terdapat 3 jenis informasi yang dapat membantu kita untuk mengetahui respon dalam atribusi sosial. Pertama, ada konsensus. Ya, konsensus ini mengacu kepada sejauh mana seseorang itu bereaksi terhadap sesuatu yang sama atau terhadap stimulus yang sama. Jadi, bagaimana seseorang merespon suatu peristiwa atau suatu stimulus dengan perilaku yang dia munculkan. Mungkin kita bisa lihat dari stand up comedy. Jadi ketika seorang stand up comedy itu memberikan punchline atau jokes atau komedi ke penonton, nah kita lihat itu apakah dengan jokes tadi itu akan membuat semua orang tertawa. Terkadang ada suatu jokes itu ya, jokesnya itu mungkin jokes yang bapak-bapak atau bisa kita sebut jokes yang kuno. Jadi tidak semua orang tertawa. Nah, itu bisa kita lihat dari konsensusnya atau seberapa banyak orang bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus yang sama. Mungkin ketika seorang stand up comedy itu memberikan punchline yang relate atau jokes yang relate dengan zaman sekarang, mungkin semua orang pun akan tertawa terbahak-bahak. Nah, kemudian bisa dari contoh lain nih. Misalnya kita nih dalam suatu ruangan kan rame orang. Tiba-tiba kita datang, kita mengagetkan satu ruangan tersebut, kita teriak, "Wah!" Nah, kita lihat pasti orang-orang ketika lagi kaget-kagetnya nih, lagi nonton ini kan, lagi nonton film yang serem, tiba-tiba kita datang, kita kagetkan, wah, pasti mereka semua kaget. Karena itu makanya itu kita bisa lihat seberapa banyak orang bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus yang sama. Kemudian ada konsistensi. Nah, konsistensi ini seberapa banyak atau seberapa sering individu merespon stimulus dengan cara yang sama pada kesempatan yang berbeda. Oke, contoh dari konsistensi ini kita bisa lihat dari fans sepak bola. Nah, jadi misalnya gini, saya ini fans klub MU. Biarpun dia kalah, menang, saya tetap nonton karena saya ngefans, saya konsisten. Misalnya nih, hari ini saya nonton terus MU kalah. Tapi selanjutnya MU main lagi, saya tetap nonton karena saya memang fans berat MU gitu. Itu satu contohnya. Terus kemudian sebagai penggemar film, mungkin film horor yang dibintangi mungkin Reza Rahardian. Karena mungkin kita ngefans nih sama Reza Rahardian. Biarpun Reza Rahardian mau memerami film romantis, film horor, film aksi ataupun film apapun itu, kita tetap nonton karena kita konsisten untuk nonton dia karena kita senang. Itu yang bisa kita ambil contoh dari konsistensi. Nah, kemudian terakhir ada kekhasan, yaitu sejauh mana individu merespon dengan cara yang sama terhadap rangsangan atau stimulus yang berbeda. Nah, kekhasan ini namanya juga khas ya, berarti sudah melekat di dalam diri kita, di dalam diri seseorang. Jadi biarpun dia dikasih stimulus yang berbeda, dia tetap sama seperti itu. Contoh dari kekhasan ini mungkin gini, jadi kita punya temen nih, kita nggak tahu sifatnya seperti apa, kita nggak tahu kepribadiannya seperti apa. Kita mencoba untuk candain dia, mungkin lagi di kumpul-kumpul, kita candain dia nih di depan orang lain. Bro, gimana, gini. Terus dia ternyata baper, marah. Oh, mungkin kita nilai, oh mungkin dia lagi nggak mood, jadi dia kebawa perasaan atau dia emosi jadinya. Yaudah, kita minta maaf.
Selanjutnya ada lagi teman kita yang lain, candain, ternyata dia baper lagi, dia emosi lagi tanpa sebab apa segala macam, kita nggak tahu. Nah mungkin itu bisa kita simpulkan, maksudnya dia memang khasnya orangnya baperan, khasnya orangnya emosional. Jadi kita harus memahami orang lewat khasnya itu. Jadi mungkin khas ini yang dimaksud dengan kepribadian, jadi kekhasan yang sudah melekat pada kepribadiannya. Jadi setiap dia menerima stimulus di waktu yang berbeda atau di kesempatan yang berbeda, dia tetap memunculkan respon yang sama, yaitu tadi emosi dan baper. Nah mungkin dari tiga itulah kita bisa mengambil dari pertama, dari konsensus, dari konsistensi, dan dari khas. Dari tiga ini kita bisa dapat informasi bagaimana stimulus atau respon orang terhadap suatu peristiwa yang akan menimbulkan suatu perilaku. Baik, itu saja yang mungkin bisa dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.